Gerard M. Loeb yang mendapat julukan Dekan of Wall Street, Dean of Wall Street ya, pernah mengatakan bahwa ketika seorang investasi ke bursa itu seharusnya tujuannya cuma satu, yaitu mencari saham yang pertumbuhannya spektakuler, atau kita sebut pertumbuhan bisnisnya itu spektakuler. Selain dari itu, maka akan berujung kepada kerugian, termasuk niat dengan mencari income ataupun dividen investing, ataupun misalnya dia ingin melindungi portofolionya dari inflasi, ataupun sekedar ya karena ada duit terus dia masukin ke bursa daripada nggak diapa-apain, kita masukin ke bursa. Nah, Graham Lu tidak setuju dengan pendapat itu. Bahkan dia mengatakan kalau memang tidak ada pada waktu kita mengevaluasi bursa tidak ditemukan saham yang bisa naik spektakuler atau bisnisnya tumbuh spektakuler, itu sebaiknya uang tersebut tidak dimasukkan ke dalam saham ataupun bursa. Hal ini juga dilakukan oleh Buffett ya. Teman-teman bisa lihat ya, Warren Buffett punya uang cash banyak yang hanya dibelikan obligasi negara ataupun table. Nah, pertanyaannya kenapa nggak Warren Buffett masukin ke dividen stock yang bisa memberikan return yang jauh lebih tinggi dibandingkan T-bill ataupun obligasi, ya kan? Bisa 3 kali lipat, dia bisa dapat 10% setahun atau 12% setahun, ya minimal 7-8% setahun. Kenapa dia tidak melakukan hal itu? Nah, ini prinsipnya sama gitu ya, Gerard M. Loeb, Warren Buffett dan yang lain-lainnya. Jadi mereka ketika memang masuk ke bursa itu tujuannya goalsnya cuma satu, mencari saham yang pertumbuhannya itu adalah spektakuler gitu ya, dalam jangka tergantung dari size of money-nya ya. Kalau kita sebagai retail bisa lebih pendek, kalau mereka sebagai wealth yang duitnya ratusan triliun ya mereka harus melihat jangka panjang. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri saham yang multi bagger ini, saham yang bisa tumbuh secara eksponensial? Salah satunya, tapi ini masih banyak yang lainnya, tapi ini salah satunya. Hal yang paling mudah ya teman-teman itu adalah tinggal ngelihat revenue dan profitnya. Cukup lihat revenue sama profitnya ya kan. Kalau di Stockbit atau di iPod segala macam kita bisa lihat laporan per kuarternya ya, di key state-nya bisa kita lihat per kuarternya tumbuhnya berapa ya. Syaratnya itu revenue dan profitnya itu ya juga harus tumbuh dengan eksplosif ya. Revenue-nya tumbuh 20% di atas 20%, profitnya bisa tumbuh di atas 40% ya. Yang pertama kita lihat itu adalah revenue-nya dulu ya, bukan profitnya. Karena kenapa? Kalau profit meningkat tapi revenue-nya itu tidak naik atau stagnan bahkan turun, itu berarti dia profit dari efisiensi. Kemungkinan besar dari efisiensi, dan ini timbul masalah. Kenapa? Ini artinya si perusahaan growth-nya sudah terbatas. Jadi dia melakukan efisiensi. Bisa jadi ini menunjukkan sinyal bahwa marketnya itu sudah mature atau perusahaannya sudah mature sehingga sudah tidak ada ruang ekspansi lagi untuk tumbuh. Nah, otomatis ya harga sahamnya juga tidak akan tumbuh eksplosif dalam beberapa tahun ke depan seperti itu ya. Secara fundamental ya, tapi kalau kita lihat katalis yang lain belum tentu juga ya. Nah, lalu ada timbul pertanyaan, Mas, kalau misalnya kita beli saham sesudah pengumuman earning yang bagus ya, pengumuman revenue yang bagus sama profit yang bagus, bukannya market sudah price in? Jawabannya enggak ya. Jadi market di bursa itu tidak efisien ya. Sekali lagi market di bursa itu tidak efisien. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya ambil contoh aja langsung real ya. Silahkan buka dan lihat kapan Antam, Archie, lalu Harta Dinata yang lagi ngetren saham-saham emas, DKFT, atau bahkan saham nikel, NCKL ya. Lihat pengumuman mereka mengeluarkan laporan kuartalnya itu kapan ya. Lihat revenue-nya, lihat profitnya. Ketika naik signifikan sama profitnya naik signifikan, pertanyaan saya, coba teman-teman simulasikan beli seminggu setelah pengumuman tersebut keluar atau sehari setelahnya. Apa yang terjadi sekarang?
Misalnya 9 bulan setelahnya, sekarang mungkin sekitar 6 bulan lah, 6 bulan 7 bulan sekarang ya, dari pengumuman yang eksplosif ya. Ada yang 9 bulan ya kayak DFKT, mungkin lebih dari 1 tahun ya dari sekarang. Nah itu nilai sahamnya kalau teman-teman keep dari pengumuman tersebut itu paling minim itu naik 100%, paling minim ya. Beberapa itu bisa sampai di atas 200%. Jadi market itu tidak efisien teman-teman ya. Market itu tidak efisien. Memang ketika teman-teman beli mungkin di H+1 atau H+7, itu bisa jadi teman-teman mengalami fluktuasi sehingga negatif, floating loss pada saat itu. Namun dalam jangka panjang di angka 6 bulan, di angka 1 tahun, itu teman-teman bahkan gainnya itu di atas 100%, melebihi mungkin kalau seandainya teman-teman trading pindah-pindah gitu ya. Ya ada yang bisa kayak gitu, ada, tapi nggak banyak seperti itu ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi ini hal yang paling penting, bahwa di bursa itu market itu tidak efisien ya. Memang betul ada beberapa saham yang ketika pengumuman laporannya bagus dia malah turun ya, dan turun terus. Nah ini biasanya memang sahamnya sudah over value. Artinya apa? Artinya memang pemain besar udah tahu bahwa perusahaan ini akan untung besar ya kan. Dan ini saya tidak mau menuduh ya, cuman ya mungkin bisa jadi ada insider gitu loh kan. Dan ini justru saham-saham yang harus kita hindari gitu ya. Ya sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.